Kadang-kadang kan suka tuh kalau penyakit pada kulit dianggap remeh gitu dok. Yes, betul. Karena hanya cuman kayak bercak merah, gatal sedikit gitu ya. Tapi itu harus diperiksakan. Karena kalau dia memang penyakit autoimun seperti psoriasis ya, termasuk yang bisa berkembang menjadi penyakit sistemik nantinya. Harus segera diobati supaya tidak menjadi lebih parah. Selamat pagi. Welcome to Bethsaida Hospital YouTube channel. Sahabat Bethsaida, apa kabar hari ini? Salam sehat, salam bahagia dari Bethsaida Hospital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit autoimun yang terjadi pada kulit. Selama pandemi COVID-19, kasus penyakit autoimun pada kulit meningkat. Penyakit autoimun juga bisa terjadi di berbagai organ tubuh seperti jantung, kulit, paru, dan sebagainya. Tapi bisa juga mengenai satu organ spesifik, yaitu pada kulit. Pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita, Dr. Ineke Halim, spesialis kulit dan kelamin yang akan memberikan penjelasan tentang kondisi ini. Langsung saja kita temui Dr. Ineke. Hai Dr. Ineke, selamat pagi dok. Iya, selamat pagi Dokter Apa Evi. kabar dokter? Baik nih, Wah, Dokter Evi gimana? Iya, sehat dokter. Ketemu sama dokter kulit, bawaannya pengen perawatan ya, sahabat Bethsaida. Oke, dokter, pagi ini kita berbincang tentang penyakit autoimun pada kulit. Nah, apa sih dok sebenarnya penyakit autoimun khususnya pada kulit dokter? Oke dok, jadi seperti kita ketahui ya kalau penyakit autoimun itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya istilahnya kesalahan lah, error gitu dok dalam sistem imun kita. Jadi harusnya sistem imun kita itu untuk melawan infeksi atau serangan dari luar ya, jadi seperti infeksi bakteri, virus. Namun pada penyakit autoimun yang terjadi adalah sistem imun kita itu menyerang sel-sel, menyerang sel dari tubuh kita sendiri gitu. Makanya dinamakannya autoimun. Nah, kalau pada kulit sendiri itu juga ada yang namanya penyakit autoimun. Bisa dibagi juga penyakit autoimunnya pada yang hanya menyerang kulitnya saja atau bisa juga menyerang organ lainnya. Jadi ada kelainan autoimun pada kulit disertai menyerang sistem organ-organ lainnya. Jadi kita sebutnya ada keterlibatan sistemik juga. Oke dok, macam-macam penyakit autoimun pada kulit itu lebih spesifik bisa dijelaskan dokter? Jadi kalau penyakit autoimun yang hanya mengenai kulit saja itu ada beberapa macam contohnya ya dok ya. Di antaranya itu ada psoriasis, itu yang biasanya mungkin paling sering kita dengar ya. Psoriasis yaitu berupa penyakit kulit bersisik, bercak merah disertai sisik tebal biasanya pada kulit kita. Atau penyakit vitiligo. Vitiligo itu penyakit autoimun berupa bercak-bercak putih di kulit kita. Lalu yang lain ada penyakit blistering disease atau penyakit vesikobulosa kita sebutnya, itu berupa lepuh-lepuh yang tumbuh di kulit kita. Itu nama penyakitnya ada yang pemphigus dan bullous pemphigoid. Satu lagi ada alopecia areata atau kebotakan, bisa setempat atau menyeluruh. Lalu ada lichen planus juga. Nah, sedangkan kalau penyakit autoimun yang ada keterlibatan kulit dan juga ada keterlibatan organ tubuh lainnya, itu contohnya adalah lupus ya, atau systemic lupus erythematosus, ada juga dermatomyositis, skleroderma dan vaskulitis, yaitu peradangan pada pembuluh darah. Baik dokter, kalau penyakit lupus itu memang sudah nggak asing lagi ya dok ya. Kalau bicara tentang lupus itu udah pasti autoimun gitu ya dok. Iya. Tapi ternyata tidak hanya lupus, ada penyakit autoimun lain yang memang menyerang pada kulit ya dok. Ya, semakin awal kita obati itu akan semakin baik. Karena apabila ternyata penyakitnya kena autoimun yang ada keterlibatan organ tubuh, semakin cepat kita obatin, kita bisa mencegah dia menjadi keterlibatan sistemik gitu. Jadi hanya dibatasin pada kulit saja. Baik dokter. Oke dok, selanjutnya apa saja yang menjadi faktor resiko untuk penyakit autoimun pada kulit ini dokter?
Pada penyakit autoimun tuh biasanya ada kombinasi beberapa faktor ya yang mencetuskan timbulnya autoimun ini. Yang pasti harus ada faktor genetik pertama. Nah ini yang faktor yang kita nggak bisa ubah ya dok ya, karena kan memang ya bawaan genetik lah, ada bawaan dari lahir. Nah itu, namun faktor genetik saja tidak cukup. Jadi biasanya harus ada kombinasi dengan faktor lain seperti faktor lingkungan dan juga ada aktivasi dari sistem imun. Nah faktor lingkungan ini yang bisa kita ubah nih ya. Jadi biasanya termasuk faktor lingkungan yang bisa mencetuskan timbulnya penyakit autoimun ataupun yang bisa menyebabkan kekambuhannya ya penyakit autoimun ini. Di antaranya itu ada paparan sinar matahari yang berlebihan, lalu bisa juga dari merokok ya, stres juga bisa memicu. Makanya di masa COVID itu juga banyak dok ya. Jadi penyakit-penyakit autoimun yang muncul karena kan ya keadaan waktu itu tidak menentu ya, kita isolasi juga belum tahu bagaimana ke depannya. Nah itu di situ banyak juga muncul. Lalu kadar vitamin D yang rendah. Nah itu juga bisa dok jadi faktor resiko munculnya autoimun. Jadi vitamin D itu selain dia berguna untuk tulang kita untuk agar tidak keropos, dia ternyata juga bisa meregulasi sistem imun. Kan juga selama pandemi kan banyak tuh disarankan kita harus minum vitamin D, suplemen vitamin D. Itu karena dia bagus untuk meregulasi sistem imun kita. Nah, apabila kadar vitamin D kita rendah, jadi sistem imun kita itu regulasinya jadi kacau lah istilahnya ya dok ya. Jadinya akan timbul reaksi yang berlebihan. Nah itu yang nantinya akan menyerang malahan sel kita sendiri. Lalu infeksi, ini salah satu juga infeksi dok. Jadi udah ada beberapa banyak sih keterlibatan infeksi yang memicu kambuhnya penyakit autoimun ini. Jadi salah satunya misalnya seperti infeksi Epstein-Barr virus, itu dia bisa mencetuskan atau menyebabkan kekambuhan penyakit lupus, atau pada pasien dengan psoriasis. Nah itu infeksi juga kita harus cepat obatin karena biasanya infeksi kulit atau Staphylococcus atau bahkan infeksi gigi aja itu juga bisa memicu timbulnya kekambuhan ya dok ya, bukan memicu timbulnya autoimun tapi dia bisa menimbulkan kekambuhan dari penyakit autoimun tersebut. Nah itu sih beberapa diantaranya dok. Nah selanjutnya dokter, tadi dokter sampaikan bahwa ada pengaruh dari vitamin D ya dok ya. Ini menjadi diskusi yang sangat menarik nih dok hari ini. Artinya sahabat Betsaida, sudahkah Anda melakukan pengecekan vitamin D Anda saat ini? Rasanya itu penting sekali ya, karena ada pengaruh dari kadar vitamin D seseorang terhadap munculnya penyakit autoimun. Seperti itu dokter, khususnya pada kulit ya dok ya. Ya benar, jadi kan seperti kita tahu juga dok bahwa vitamin D itu nggak boleh diminum sembarangan. Jadi penting untuk kita mengecek terlebih dahulu. Jadi karena vitamin D itu merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Jadi dia tidak bisa dikeluarkan dari tubuh kita secara alami apabila jumlahnya berlebihan. Oleh karena itu penting kita cek dulu nih kadarnya, cek darah dulu untuk dilihat apabila memang kurang. Itu biasanya nilainya kalau di bawah dari 50 ya. Nah itu sebaiknya kita menambahkan suplemen vitamin D. Nah, tetapi kalau misalnya berlebihan itu juga nggak boleh ya di atas 125. Jadi makanya kalau vitamin D itu tidak disarankan konsumsi terus-menerus dan tanpa pengawasan dokter sih kalau vitamin D. Baik dokter, artinya konsumsi untuk vitamin D itu juga tidak boleh sembarangan seperti itu ya dok ya. Harus dipastikan dulu kadarnya apakah tubuh kita membutuhkan untuk konsumsi tambahan vitamin D. Ya, seperti itu ya dokter. Baik dokter, penyakit autoimun apa pada kulit yang paling sering bermunculan pada saat pandemi COVID dokter? Nah oke, jadi ini sih yang beberapa saya temukan di poliklinik juga ya dok, dan juga saya baca-baca literatur memang ada dilakukan penelitian-penelitian nih. Jadi selama pandemi COVID-19 kemarin, apakah ada hubungannya dengan timbulnya kejadian penyakit autoimun pada kulit yang baru? Jadi ternyata memang ada. Jadi bukan hanya dia menimbulkan penyakit autoimun yang baru, tapi penyakit COVID ini juga bisa menyebabkan kekambuhan penyakit autoimun yang sudah ada. Jadi yang paling sering itu biasanya tuh psoriasis dok ya, psoriasis, lalu lupus ya, penyakit lupus
lupus itu juga sering, vitiligo dan alopecia. Itu beberapa yang sering. Oh, ada satu lagi dok, biduran atau urtikaria ya istilah medisnya, biduran atau kaligata itu juga banyak sekali. Bidurannya terutama biduran yang kronis dok, jadi yang berlangsung lama, jadi lebih dari 6 minggu, terus menerus sudah diberikan pengobatan, hilang timbul. Nah itu yang banyak timbul dicetuskan oleh COVID-19 ini. Oke, berarti pada saat pandemi COVID-19 kemarin dokter praktek terus dong dok? Praktek dok. Praktek ya. Di awal-awal dikurangin ya, tapi setelah itu tetap praktek. Iya, benar dokter. Yang paling penting kan kita juga menjaga dengan alat pelindung ya dokter ya. Oke, sebab dokter kan memang hadir untuk melayani masyarakat yang membutuhkan dokter dok. Oke dokter. Oh iya dok, tadi dokter juga sebutkan bahwa paparan sinar matahari yang berlebihan itu dapat menyebabkan penyakit autoimun pada kulit dokter. Ya benar dok, jadi sebenarnya dia juga bisa mencetuskan ya, yang sering itu terpengaruh dari sinar matahari, diantaranya tuh penyakit lupus. Lupus, dermatomiositis, psoriasis, itu beberapa yang dicetuskan ataupun kekambuhannya dicetuskan oleh sinar matahari. Terutama sinar matahari yang berperan di sini adalah ultraviolet B, yang sinar UVB-nya. Nah, kita tahu tuh kalau sinar UVB itu biasanya menyebabkan sunburn dok atau terbakar. Jadi kan kalau sinar matahari ada dua ya, UVB dan UVA. Kalau UVA itu menyebabkan aging, kita ingat aja E. Nah, kalau ini sinar UVB biasanya. Nah, jadi kalau sinar UVB ini dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama, dia akan menimbulkan sunburn. Dan bahkan menimbulkan merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan faktor-faktor peradangan. Nanti faktor-faktor peradangan ini yang akan merangsang sistem imun yang istilahnya disregulasi dok. Jadi dia error. Nanti malah sistem imunnya itu menyerang sel-sel kulit kita sendiri. Gitu. Jadi jangan lupa juga selalu gunakan sunscreen dok. Itu penting, minimal SPF 30 ya, apalagi di negara kita yang panas seperti ini, kita harus selalu gunakan sunscreen. Dan kalau untuk berjemur, nah ini kan ini juga ya plus minus juga nih, karena kita butuh matahari juga untuk menghasilkan sinar vitamin D. Tapi di satu pihak dia juga kalau paparannya berlebihan juga bisa menyebabkan penyakit autoimun. Nah jadi kalau untuk berjemur itu sebaiknya kita pilih waktunya dok. Nah, jadi dipilih waktunya saat kita lihat dari UV index. Jadi nggak boleh yang saat UV indexnya terlalu tinggi, karena itu yang paling merusak sel-sel kita. Jadi dilihat tuh UV indexnya, nanti bisa dicek ya, biasanya ada aplikasinya juga atau dicek di internet saat ini UV indexnya berapa. Nah itu paling baik itu di antara 1 sampai 5 dok. Jadi 1 sampai 2 itu biasanya kita bisa berjemur tanpa perlindungan karena kadarnya rendah. Tapi kalau 3 sampai 5 itu kita bisa berjemur, mungkin tidak perlu lama-lama, sekitar 15 menit, ditambah dengan perlindungan sunscreen dan mungkin topi dok, tambahan perlindungan. Gitu. Oke, dokter, gimana kalau banyak sahabat Bedsida yang liburan ke pantai dok? Itu apakah paparan sinar mataharinya bisa kita cegah hanya dengan sunblock tadi atau bagaimana dokter? Nah iya nih, apalagi kalau lagi liburan ya, itu kan pasti udah seharian di outdoor karena lupa sunscreen ya. Benar. Sebenarnya yang idealnya itu sunscreen kita harus ulangi setiap 2 jam dok. Kalau kita lagi di pantai atau yang aktivitas seharian di luar outdoor, pakai topi lebar ya, dan pakai perlindungan, jadi lengan panjang gitu dok. Jadi tambahan pakaian yang lengan panjang. Dan sekarang juga udah banyak dijual tuh pakaian dengan yang mempunyai perlindungan UV juga. Jadi itu ada tulisannya, ada UV, ada SPF-nya lah istilahnya gitu dok ya. Jadi di bajunya itu. Dan yang harus diingat kalau di pantai itu pasir juga bisa memantulkan sinar matahari. Nah itu yang harus proteksinya double. Pakai itu dok, sunglasses, pakai kacamata hitam juga ya untuk melindungi. Dan ya tadi bajunya sih lebih baik yang panjang gitu. Baik dokter, ini tips yang sederhana tapi sangat penting untuk diketahui oleh sahabat Bedsida ya dok ya. Nah selanjutnya dokter, pertanyaan saya dok, apakah penyakit autoimun pada kulit ini bisa disembuhkan dokter? Sayangnya sih sampai sekarang ya dok ya, penyakit-penyakit autoimun ini belum bisa kita sembuhkan.
tapi bisa dikontrol. Oke. Ya, jadi selama dia kambuh atau flare up kita bilang, nah itu bisa kita kontrol. Dan sudah ada beberapa terapi yang bisa memperpanjang masa kekambuhan. Jadi dengan setelah kita berikan terapi itu bisa masa bebas lesi lah kita bilangnya, atau masa free dari lesinya itu lebih panjang biasanya. Oke, berarti memang penyakit autoimun pada kulit ini tidak dapat disembuhkan, begitu ya dokter ya? Ya. Tetapi dapat dikontrol, terlebih dengan terapi yang adekuat itu bisa memperlama untuk terjadinya masa kekambuhan. Ya. Seperti itu ya dokter ya? Oke dok, ini yang terakhir dokter. Apa tipsnya buat sahabat Bethsaida agar pertama agar tidak terkena penyakit autoimun pada kulit ini, dan yang kedua apabila memang sahabat Bethsaida sudah menderita untuk penyakit autoimun pada kulit ini, apa yang mereka harus lakukan dokter? Oke, jadi kalau kita tahu tadi ya faktor pencetusnya penyakit autoimun ini, tadi kan 2 ya, genetik sama faktor lingkungan. Nah, yang bisa kita modifikasi atau bisa kita ubah untuk mencegah timbulnya autoimunnya adalah yang faktor lingkungan. Jadi dari faktor lingkungan itu yang penting adalah healthy lifestyle dok, itu penting ya. Jadi merokok itu harus dihindarin ya. Makanan itu juga ada beberapa nutrisi yang memang baik gitu. Jadi ada beberapa nutrisi yang justru dia buruk untuk pasien-pasien autoimun karena dia mengandung faktor inflamasi atau peradangan yang tinggi lah gitu ya, mengandung oksidatif yang tinggi. Oke, dok, sorry nih saya potong nih dok, menarik sekali soal ini dok. Makanan yang tadi disampaikan di makanan yang buruk itu yang mana dokter? Jadi makanan olahan dok. Jadi itu ya salah satunya makanan olahan, fast food. Nah itu juga harus dihindarin. Terus red meat. Jadi sebenarnya kalau daging merah itu nggak boleh terlalu sering dok. Oke. Ya jadi mungkin tidak boleh berlebihan ya dok boleh ya. Berlebihan, nggak boleh terlalu sering ya. Oke dok. Nah lalu juga makanan yang tinggi gula ya. Beberapa tuh kayak wheat atau gandum atau yang tinggi gluten itu juga sebaiknya dikurangi. Yang harus kita perbanyak itu yang mengandung omega 3. Omega 3 dan omega 6. Jadi seperti salmon ya, ikan tuh bagus sih, salmon, tuna, mackerel ya. Atau juga sayuran hijau itu yang tinggi serat. Buah, sayuran hijau ya. Jadi benar-benar healthy lifestyle lah ya. Nah, lalu tadi ya dari sinar matahari kita kan bisa ya, tadi perlindungannya udah dibahas dengan menggunakan sunscreen dan juga proteksi yang lain dari pakaian ataupun topi. Lalu ya tadi bisa suplementasi vitamin D. Oke, dokter. Sahabat Bethsaida, hari ini edukasi dari Dokter Ineke SPKK itu sangat menarik dan sangat bermanfaat buat kita, khususnya untuk penanganan dan pencegahan penyakit autoimun pada kulit ya dokter ya. Nah, ya healthy lifestyle itu yang nomor 1 ya dok ya. Healthy lifestyle, tidak merokok. Selanjutnya paparan sinar matahari yang berlebihan itu kita hindarin, dan suplementasi ya dok. Ya. Suplementasi. Dan yang penting juga dok, kalau misalnya memang sudah terkena penyakit autoimun tadi, segera periksakan diri dan diobati. Jadi jangan dibiarin. Kadang-kadang kan suka tuh kalau penyakit pada kulit dianggap remeh gitu dok. Yes, betul. Karena hanya cuman kayak bercak merah, gatal sedikit gitu ya. Tapi itu harus diperiksakan. Karena kalau dia memang penyakit autoimun seperti psoriasis ya, itu psoriasis juga termasuk yang bisa berkembang menjadi penyakit sistemik nantinya ya. Jadi harus segera diobati supaya tidak menjadi lebih parah nantinya dan tidak terlibat maksudnya supaya dia hanya terfokus di kulit saja dan tidak berkembang menjadi penyakit sistemik seperti itu. Jika sahabat Bethsaida mengalami sesuatu yang tidak normal pada kulit Anda, segera lakukan konsultasi kepada dokter spesialis kulit agar kita mengetahui apa jenis penyakit kulit yang kita alami. Sebab jika memang ternyata penyakit kulit yang kita alami adalah salah satu dari penyakit autoimun pada kulit, kita dapat mencegahnya agar tidak menjadi lebih buruk lagi yang dapat menyerang organ-organ lainnya. Seperti itu ya dokter ya? Iya. Oke, baik. Oke, dokter Ineke, terima kasih banyak dokter buat diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Mengenalkan sahabat Bethsaida bahwa adanya penyakit autoimun pada kulit
dan bagaimana tips untuk pencegahannya. Terima kasih banyak Dr. Ineke. Itu dia diskusi menarik bersama Dr. Ineke Halim SPKK. Semoga bermanfaat untuk sahabat Betsaida dimanapun berada. Jika sahabat Betsaida masih ingin untuk bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar atau konsultasikan langsung kepada Dr. Ineke Halim SPKK di Betsaida Hospital. Ikuti terus seputar informasi kesehatan lainnya dan jangan lupa like, subscribe Betsaida Hospital YouTube channel. Saya Dr. Fania pamit undur diri, sampai jumpa.